Oke, sebelum kita mulai, mohon maaf teman-teman karena hari ini nggak tahu kenapa dari pagi tadi saya kelas selalu ada gangguan. Mungkin Telkomsel sedang ada masalah server, saya juga nggak tahu. Tapi kadang saya keluar masuk gitu. Jadi mohon maaf nanti kalau seumpama ada gangguan koneksi lagi seperti yang barusan tadi ya. Tapi nanti saya pasti akan masuk lagi ketika terkoneksi seperti itu. Nah, baik, mari kita mulai teman-teman. Jadi hari ini kita ada di chapter ke-9 dan di chapter ke-9 ini nanti kita akan belajar tentang structure bagian kedua. Nah, jadi sebelumnya kita sudah belajar materi hari pertama sampai hari ke-8 itu adalah pembekalan teman-teman atau fondasi gitu ya. Jadi fondasinya teman-teman mempelajari TOEFL atau basicnya itu di hari pertama sampai hari ke-8. Yang mana itu sekaligus saya pakai untuk menyampaikan materi hari pertama, maksudnya materi structure bagian pertama maksud saya yaitu nomor 1 sampai nomor 15, di mana teman-teman nanti diminta untuk mencarikan bagian kalimat yang hilang di soal di pilihan A, B, C, D. Gitu ya. Nah, kalau di structure bagian kedua yaitu nomor 16 sampai nomor 40, jadi soalnya lebih banyak teman-teman daripada bagian pertama yaitu 25 soal. Teman-teman nanti diminta mencari satu bagian yang salah di dalam kalimat utuh. Jadi kalimatnya itu nggak ada yang di titik-titiknya, teman-teman. Jadi kalimat utuh, terus ada 4 yang digarisbawahi, terus teman-teman disuruh mencari bagian kalimat yang kurang tepat, seperti itu. Nah, jadi itu adalah error analysis, gitu ya. Jadi kita diminta mencari kesalahan. Nah, sebelum kita lanjut ke materi inti dari error analysis atau sebelum kita kenalan dengan materi error analysis, kita kenalan pemanasan dulu ya, teman-teman, dengan materi-materi yang sebelumnya sudah kita pelajari lewat kalimat yang ada kesalahannya. Nah, jadi saya akan berikan teman-teman beberapa kalimat, teman-teman tebak di mana kesalahan dalam kalimat ini, gitu ya. Kalimat pertama berbunyi, Albert Einstein did not work at the hospital. Ada yang tahu, teman-teman, kata apa yang salah di dalam kalimat ini? Did not, Did not harusnya gimana, Miss? Itu, does not, uh, sorry, gimana? does not, Oh, does maaf. not bukan sih? Oh, pakai does gitu ya. Kalau misalkan does not, itu bisa sih sebenarnya, tapi nanti present ya, Miss. Cuman masih salah. Kalau kita does, maksudnya kalimatnya nanti masih tetap salah kalau did-nya kita ganti menjadi does. Seperti itu. Jadi bukan did-nya, Miss. Yang salah bukan did-nya. Ada yang tahu, teman-teman? Nah, Preposisi in the bisa hospital. eh, pakai in boleh. Hospital itu bisa pakai in, teman, bisa pakai at gitu ya. Kalau kita cari di kamus, misalkan kita nyari hospital, teman-teman. Hospital itu pakai in boleh, pakai at boleh, karena juga in sama at itu menerangkan tempat. Cuman beda posisi gitu ya. Kalau at itu secara umum, jadi kalau kita bilangnya at the hospital itu biasanya kita ya secara umumnya gitu. Tapi kalau in the hospital itu di dalamnya. Seperti itu. Contoh ya, kita cari yang nah, in the hospital boleh ya, teman-teman. Kemudian to the hospital juga boleh kalau kita mau bilang ke rumah sakit. Oke. Coba kita cari lagi. Mana ya contohnya, teman-teman? Nah, ini contoh lagi ya. Jadi pakai in boleh, nah pakai at juga boleh, at the local hospital. Gitu ya. Jadi in, on, at tidak masalah. Malah pakai on juga nggak apa-apa, tapi artinya nanti di atas atap dia. Gitu ya. Jadi pakai at tidak apa-apa, pakai in juga tidak masalah, teman-teman. Gitu ya. Atau kalau teman-teman pengen cek secara penggunaan di speaking, itu bisa mengunjungi website ini namanya Youglist. Teman-teman mau misalkan mengecek apa boleh nggak sih kita nulis at the hospital? Itu tulis aja. Nanti kalau nggak ada berarti ya salah. Atau kalau nggak gitu nggak umum gitu, teman-teman. But unsurprisingly, what I saw at the hospital was that those who were most unwell was in the MRIs on all day and CAT scans and everything all day on Friday at the hospital. I felt
Even operations research. When George was chief resident at the hospital, I scheduled 35 people across 12 rotations. Nah, jadi pakai add tidak masalah, teman-teman ya. Nah, tapi di chat saya melihat Miss Fauzia itu menjawab dengan benar, yaitu worked. Gitu ya. Jadi yang salah dari kalimat tadi itu adalah worked-nya. Alasannya juga disebutkan di situ negative phrase atau intinya bukan di teman-teman nggak usah bingung dengan istilah-istilah ini ya. Jadi materi kita tentang auxiliary atau kata kerja bantu. Oke, dan auxiliary itu tidak selalu di negatif, teman-teman. Gitu ya. Di positif juga bisa. Contohnya auxiliary to be, caranya bilang sedang. Nah, setiap auxiliary punya gandengan masing-masing. Nah, auxiliary do, does, dan did itu gandengannya sudah fix yaitu verb 1. Nah, materi itu kita sebutkan di hari pertama juga di hari ke-7. Gitu ya, supaya maksud saya supaya kalau teman-teman nanti mau mereview kembali itu letaknya di situ, di hari pertama sama hari ke-7. Gitu ya. Jadi yang benar adalah Albert Einstein did not work at the hospital. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi add-nya nggak ada masalah. Kita boleh pakai in the hospital, it's okay. Pakai did-nya juga kalau kita ganti does, worked-nya tetap pakai worked. Does worked itu salah, teman-teman. Karena does harus diikuti verb 1. Gitu ya. Jadi pastikan kalau ada yang kita anggap salah, terus kita rubah menjadi sesuatu yang menurut kita benar, bentuknya nanti tetap. Maksudnya bentuknya nanti tepat, bukan tetap. Maksudnya tepat, benar. Gitu ya. Jadi tidak menimbulkan kesalahan yang lain. Jadi yang benar, Albert Einstein did not work at the hospital. Albert Einstein dulu itu tidak bekerja di rumah sakit itu, kalau diartikan seperti itu. Contoh kalimat kedua, teman-teman. Jangan takut salah. Di dalam kalimat ini ada satu kata yang kurang tepat. An electric eel able produce electricity. Nah, ini kalau diartikan sebenarnya enak-enak aja. Belut listrik mampu menghasilkan listrik. Nah, cuman mungkin saya kasih bocoran ya, teman-teman. Di dalam kalimat ini ada kata sifat yang menjelaskan kata kerja. Nggak boleh ya, kata sifat seperti namanya itu fungsinya mensifati. Nah, mensifati siapa? Nah, yang punya sifat itu cuma benda, teman-teman. Jadi fungsi kata sifat itu hanya bisa menjelaskan kata benda. Sedangkan di dalam kalimat ini, kata sifat menjelaskan kata kerja. Adakah yang tahu yang saya maksud kata sifat mana yang salah, teman-teman? Able. Able, Eh, that's right. Betul. Jadi able itu kata sifat ya. Nah, kalau kita mau bilang dapat menghasilkan atau dapat memproduksi, itu nggak boleh pakai able, teman-teman. Karena able nggak bisa menjelaskan verb 1. Gitu ya. Nah, kebetulan yang bisa menjelaskan kata kerja di predikat cuma 2. Yang pertama adalah auxiliary atau yang kedua adalah kata keterangan. Oke, jadi yang bisa menjelaskan kata kerja itu cuma 2, teman-teman. Entah itu auxiliary, kalau nggak gitu keterangan. Nah, kebetulan di dalam keluarganya auxiliary, lebih tepatnya modal auxiliary, itu ada kata yang artinya sama dengan able, yaitu dapat, atau bisa, atau mampu. Ada yang tahu kata apa yang saya maksud, teman-teman? Can. Ya, betul, yaitu can ya. Jadi able di situ itu harus kita ganti menjadi can, teman-teman. Jadi kalimat yang tepat adalah an electric eel can produce electricity. Seekor belut listrik mampu menghasilkan listrik. Nah, tapi ini lebih tepat karena can auxiliary bisa diikuti verb, lebih tepatnya verb 1 di situ. Karena modal gandengannya verb 1. Kalau do, does, did gandengannya verb 1 juga, tapi beda arti nanti ya, atau beda penggunaan. Seperti itu. Nah, contoh berikutnya, teman-teman. Di dalam kalimat ini ada 2 kata yang tertukar tempatnya. Jadi harusnya urutannya AB menjadi BA. Contoh yang salah berbunyi, the method knew was proven to be effective. Ada yang tahu 2 kata yang harus ditukar tempatnya atau yang harus dibalik kata apa dan apa? Iya, betul, Miss Fauzia. Method new sama new method. Materi kita hari ke-6 tentang kata sifat. Kalau ada kata sifat, contohnya di sini kata baru ya, teman-teman. Nempel dengan benda yang dijelaskan, contohnya di sini adalah method atau metode. Itu urutannya adalah kata sifat dulu, baru kata benda. Gitu ya, jadi harusnya bukan the method new, tapi the new method, gitu ya. Jadi harusnya the new method was proven to be effective. Metode yang baru itu terbukti ampuh atau efektif, manjur gitu teman-teman.
Oke, nice. Contoh keempat, teman-teman. Nah, di dalam kalimat ini ada satu kata yang ditambahkan oleh si pembuat soal atau pembuat kalimat, yang mana satu kata itu tidak perlu, malah menjadi pemborosan, teman-teman. Jadi harus kita hapus satu kata yang tidak perlu tersebut. Contoh kalimat yang salah adalah Faker is the most best LOL player in the world. Teman-teman tahu nggak kira-kira yang salah atau yang harus kita hapus kata apa di sini? Most. Kata most-nya ya, bukan kata best-nya, Miss. Karena kalau best kita hapus nanti kehilangan yang dijelaskan. Gitu ya. Jadi yang dihilangkan adalah most-nya. Nah, kenapa most dihapus? Karena best itu sudah bentuk superlatif dari kata good. Jadi good itu baik, gitu ya. Lebih baik itu better, paling baik itu best atau terbaik gitu ya. Jadi bukan most best, itu nanti jadi artinya paling terbaik. Jadi pemborosan, ada double penanda superlatif, teman-teman. Nah, jadi superlatif yang cuman penanda atau yang cuman intinya yang tidak membawa makna inti. Kan yang membawa makna intinya kan yang terbaik itu base-nya, teman-teman. Nah, kalau base-nya ini kita hapus nanti malah nggak bisa diartikan. Faker adalah pemain LOL yang paling di dunia. Kan nggak bisa diartikan. Jadi yang dihilangkan adalah mouse-nya, bukan base-nya ya. Seperti itu. Jadi nanti kalau dibaca, Faker is the best LOL player in the world. Nah, ini Faker nama orang, teman-teman. Jadi Faker itu merupakan pemain League of Legends terbaik di dunia. Seperti itu. Nah, contoh yang terakhir ini yang paling sulit ya untuk atau bagi sebagian besar orang, tapi saya yakin teman-teman mungkin ada yang tahu. Coba ya, teman-teman. Di dalam kalimat ini ada satu kata yang sama si pembuat soal itu dihilangkan. Contoh kalimat yang salah adalah one the most important skills to acquire is communication. Adakah teman-teman tahu yang hilang kira-kira kata apa dan di mana, teman-teman? Jangan takut salah. Of. Ya, betul. Kata of, Mister. Di mana, Mister? One of the most skilled. Nice. One of the most important skills. Nah, jadi di one-nya ini kata ganti ya, teman-teman. Atau gini, kalau ada penanda jumlah kok ada derajat setelahnya, itu tengah-tengahnya harus ada of-nya. Oke, namanya quantifying phrase. Tapi itu cuma nama, nggak penting teman-teman nama ya. Yang penting teman-teman bisa makainya tadi. Gitu ya. Jadi harusnya one of the most important skills to acquire is communication. Salah satu dari kemampuan-kemampuan yang paling penting untuk dimiliki adalah komunikasi. Seperti itu. Nah, jadi gini teman-teman, kenapa saya bilang tadi jenis soal ini adalah jenis soal yang paling sulit? Karena ini sama kayak kita ngerjain soal bagian pertama yang dihilangkan itu ya, tapi titik-titiknya nggak ditulis. Jadi kayak kita disuruh nebak titik-titiknya itu di mana kita nebak sendiri. Seperti itu. Dan jenis soal ini adalah jenis soal yang paling jarang keluar. Kita udah terlalu sering nabrak ngerjain nomor 1 dan 2 misalnya ya. Maksud saya pola cara menjawab nomor 1 dan 2. Jadi ada kata yang harus kita rubah. Nah, tiba-tiba ada soal yang hilang. Kita udah terlanjur nyari yang harus dirubah yang mana. Biasanya seperti itu. Gitu ya. Jadi makanya saya lebih fokus ke pengenalan bentuk-bentuk kalimat di soal structure TOEFL dan frekuensi seberapa sering mereka keluar atau presentasi keluar. Gitu ya. Nah, untuk teorinya, jadi gini, teman-teman, error analysis atau analisa kesalahan, gitu ya, atau kesalahan atau error di dalam kalimat itu terbagi menjadi 4 kategori kalau di soal structure TOEFL. Oke, yang pertama ada misformation. Misformation itu artinya adalah pembentukan yang keliru. Ya, jadi si pembuat soal itu merubah satu kata di dalam kalimat utuh yang awalnya benar jadi salah, teman-teman. Nah, kata yang salah itu bisa saja kelas katanya sudah benar. Hanya beda bentuk, maksudnya bentuknya aja yang salah. Misalnya gini, di titik, maksudnya yang diganti itu tempatnya di predikat. Gitu ya. Dan si pembuat soal itu mengganti predikat tadi menjadi predikat yang lain, verb yang lain. Nah, cuman beda bentuk. Yang harusnya misalnya verb 1, diganti menjadi verb SIS atau verb 2 misalnya. Yang mana jadi kurang tepat. Gitu ya. Nah, contohnya seperti itu adalah misformation, teman-teman ya. Kelas katanya kadang tidak berubah. Walaupun ada juga misformation itu yang kelas katanya berubah, teman-teman. Contohnya yang able tadi. Nah, jadi contoh misformation atau pembentukan yang dirubah sama si pembuat soal itu adalah yang 2 contoh pertama tadi. Gitu ya. Contoh pertama yaitu yang worked.
itu adalah bentuk misformation yang kelas katanya sudah benar, tapi bentuknya yang keliru. Nah, setelah did, setelah auxiliary harus ada verb. Nah, worked itu juga verb, teman-teman. Atau ke kelas katanya kata kerja ya. Cuman bentuknya yang kurang tepat. Jadi kita bukan butuh bentuk verb ed ya, tapi butuhnya yang verb 1. Karena auxiliary do dash did diikutinya verb 1 bukan verb ed. Gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang misformation itu kelas katanya dirubah. Contohnya yang harusnya can, ya kan, auxiliary atau dari kelas katanya kata kerja ya, dirubah menjadi kata sifat. Nah, kata sifat tidak bisa menjelaskan kata kerja. Nah, otomatis di sini nanti teman-teman penting sekali untuk mengingat atau gimana ya teman-teman, menggali kembali materi kita hari pertama sampai hari ke-8 tentang penggunaan kelas kata. Gitu ya. Jadi kelas kata apa, fungsinya apa. Misalnya benda, itu fungsinya kalau nggak subjek ya objek. Kata kerja fungsinya di predikat, tapi ada beberapa yang tidak bisa jadi predikat. Kemudian misalnya kata conjunction atau kata hubung, menghubungkan dua SP. Misalnya seperti itu tuh teman-teman harus mengenali atau menggunakan pengetahuan yang sudah kita pelajari hari pertama sampai hari ke-8 ke soal ini. Seperti itu. Itu ya. Nah, berikutnya kita punya jenis error yang kedua, namanya adalah misordering, dari kata order lagi, teman-teman, yaitu urutan. Nah, misordering itu adalah pengurutan kata yang keliru. Jadi misalnya kata itu harusnya urutannya A dulu baru B, nah itu dibalik, B dulu baru A sama si pembuat soal. Nah, biasanya nanti dua kata yang terbalik itu, teman-teman, atau yang tertukar tempatnya itu akan digarisbawahi dua-duanya jadi satu garis. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman menemukan ada dua kata yang digarisbawahi jadi satu, teman-teman cek apakah dua kata itu terbalik atau tidak. Karena siapa tahu itu adalah misordering soalnya. Gitu ya. Nah, contoh misordering tadi yang ketika kita latihan adalah yang the method knew was proven to be effective. Materi kita hari ke-6 tentang kata sifat. Ketika nempel dengan benda yang dijelaskan, urutannya kata sifat dulu. Kata benda itu terletak di paling belakang frase. Gitu ya, noun phrase itu adjektif dulu baru noun. Jadi harusnya bukan the method new, tapi the new method was proven to be effective. Seperti itu, teman-teman. Kemudian ada juga additional error. Jadi error of addition gitu ya. Jadi kesalahan penambahan kata. Jadi si pembuat soal itu menambahkan satu kata yang tidak perlu. Malah jadi nanti grammarnya salah ketika kita tambahkan kata tersebut. Biasanya malah jadi pemborosan atau double marking gitu ya, teman-teman. Nah, contohnya tadi adalah yang the most best. Nah, jadi best itu memang sudah bentuk superlatif dari kata good, baik atau bagus gitu ya. Nggak perlu lagi ditambah kata most, apalagi ditambahkan est lagi belakangnya. The most bestest itu malah ada 3 pemborosan penanda superlatif. Jadi nggak perlu pakai most ya. Cukup kita bilang Faker is the best LOL player in the world. Seperti itu. Oke, teman-teman. Nah, yang terakhir ada omission dari kata omit. Omit itu artinya menghilangkan atau menghapus, teman-teman. Jadi omission itu adalah penghapusan atau penghilangan satu kata yang harusnya ada di dalam kalimat. Nah, biasanya yang dihilangkan itu sepele, teman-teman. Misalnya cuma kata misalnya the, misalnya of, misalnya in, gitu ya. Tapi kalau nggak ada kata itu, nanti akan jadi keliru grammarnya. Seperti itu. Contohnya tadi yang kita menemukan one the most important skills to acquire is communication. Itu harusnya one of the most important skills to acquire is communication. Jadi salah satu dari kemampuan-kemampuan yang paling penting untuk dimiliki adalah komunikasi. Seperti itu. Nah, materi kita sudah selesai. Sekarang kita ke contoh dulu, teman-teman, supaya teman-teman bisa dapat ke penerapannya, gitu ya. Nah, jadi contoh pertama ini adalah misformation. Kalau teman-teman belum terbiasa dengan soal error analysis, nggak apa-apa, pelan-pelan caranya teman-teman cek dulu bab 1 sampai bab 5, yaitu tentang sentencing, kelengkapan kalimat dan bentuk kalimat. Gitu ya. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat develop, teman-teman. Subjeknya adalah much cultures, di kata benda cultures-nya intinya. Kalau ditarik ke belakang lagi tidak ada kata kerja sebagai predikat, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan 2 SP. Nah, berarti kalimat sudah lengkap, tidak ada masalah di bab 1 sampai bab 5. Nah, berarti masalahnya adalah di phrasing. Materi kita hari ke-5 dan juga hari ke-6.
Maksudnya sampai hari ke-8. Maksud saya hari ke-6, maaf teman-teman, phrasing itu mulainya hari ke-6 ya. Jadi hari ke-6 sampai hari ke-8. Oke, nah kalau udah ke phrasing, teman-teman cocokkan. Jadi, atau boleh dipecah-pecah. Tadi kan sudah kita ketemu ya, apa namanya, subjek, kemudian ada predikat, ada objek, sama keterangan. Ini keterangannya dipindah ke depan, dikasih koma gitu ya. Nah, keterangan di situ berbentuk preposisi over, diikuti kata benda the course of history. Nggak ada masalah, teman-teman. Oke, jadi penggunaan preposisi untuk memulai suatu keterangan, it's okay. Oke, jadi yang alfa bukan jawabannya. Kalau yang bravo much itu adalah kata sifat, menandakan jumlah bendanya ya, dan dia menjelaskan benda cultures terletak di sebelumnya. Jadi letaknya sudah benar, bentuknya sudah, kelas katanya sudah benar, yang salah adalah bentuknya, teman-teman. Ya, jadi jawabannya adalah yang bravo, ketemu. Kenapa kok saya bilang tadi salah bentuknya? Jadi memang much itu adjektif, cuman much itu dipakai untuk menjelaskan benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya much money, much time, much information, gitu ya. Apalagi teman-teman, much water, much air, much trouble, gitu ya. Nah, kalau misalkan bendanya itu kan cultures yang dijelaskan, dia ada S-nya. Artinya dia jamak. Sesuatu yang bisa dijamak, maksudnya benda yang bisa dijamakkan hanyalah benda yang bisa dihitung. Benda yang bisa dihitung dan jamak tidak boleh pakai much. Pakainya adalah many. Materi kita hari ke-6 tentang kata sifat. Lebih tepatnya dari keluarga determiner, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalimat yang benar harusnya adalah over the course of history, many cultures develop their own agricultural techniques. Jadi sepanjang perjalanan sejarah, banyak kebudayaan itu mengembangkan teknik-teknik pertanian mereka sendiri. Seperti itu. Nah, there sudah benar karena kembalinya ke cultures, jamak. Pakai there nggak masalah, teman-teman. Kalau yang delta teknik itu kata benda sebagai objek, jamak nggak apa-apa, tunggal juga nggak apa-apa karena nggak ada penanda jumlah di situ. Jadi biasanya malah dijamakkan memang. Apalagi yang punya itu orang banyak atau kebudayaan yang banyak seperti itu. Gitu ya. Nah, ini adalah jenis contoh misformation atau pembentukan kata yang keliru, lebih tepatnya ke bentuk kelas katanya. Kalau kelas katanya sudah benar, teman-teman, yaitu kata sifat di situ. Yang salah adalah bentuknya. Jadi harusnya bukan much tapi many. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya masih di misformation, teman-teman. Tapi kalau yang ini kelas katanya sudah benar, kalau yang ini kelas katanya yang keliru. Nah, caranya sama, teman-teman bisa gunakan cara tadi, subjek predikat tadi ya. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, ada auxiliary has. Auxiliary bentuk verb SIS ya, teman-teman. Kata kerjanya adalah had. Ini bentuk verb 3 karena have harus diikuti verb 3. Gitu ya. Jadi dia sudah ada predikat. Nah, subjeknya itu terletak di tengah-tengahnya auxiliary verb. Ini adalah bentuk inversi materi kita hari ke-4. Gitu ya. Nah, kenapa kok diinversi? Karena ada kata rarely yang dipindah sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya. Ya, ini negatif adverb, teman-teman. Oke, penanda inversi nomor 3. Oke, yang kita bahas di bab 4. Seperti itu. Nah, kalau ditarik ke belakang lagi, di situ ada predikat lagi, yaitu grow, teman-teman. Itu verb 1 ya. Subjeknya adalah, nah, nggak ada subjek sama sekali. Oke, nggak boleh ada predikat tanpa subjek, itu nggak bisa, teman-teman. Ya sudah, berarti yang salah yang ini adalah pemborosan predikat. Seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat, grow itu tempatnya di mana? Grow itu tempatnya adalah di setelah kata the. Teman-teman masih ingat determiner itu, the itu adalah keluarganya determiner. Lebih tepatnya dari anggota artikel. Gitu ya. Nah, artikel atau determiner itu adalah jenis kata sifat yang selalu butuh kata benda setelahnya sebelum dia nabrak bagian kalimat yang baru. Contohnya preposisi, misalnya conjunction, misalnya predikat, misalnya titik, gitu ya. Itu harus ada kata bendanya dulu. Nah, sedangkan grow itu adalah kata kerja. Jadi kata kerja grow itu harus kita rubah menjadi kata benda, teman-teman. Grow itu artinya tumbuh, dia kata kerja, kata bendanya adalah pertumbuhan. Nah, bahasa Inggrisnya adalah growth. Gitu ya. Jadi kalimat yang benar, rarely has a communication technology
had as great an impact on society as the rapid growth of the internet. Ini materi kita hari ke-6 tentang determiner. Adjektif yang determiner gitu ya. Kalau diartikan jarang sekali sebuah teknologi komunikasi telah memiliki dampak yang sama besarnya terhadap masyarakat dengan kecepatan atau pertumbuhan internet yang cepat. Kalau diartikan seperti itu. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Nah, itu tadi adalah 2 contoh misformation. Yang pertama adalah kelas katanya sudah benar, bentuknya yang salah. Yang kedua ini kelas katanya salah. Jadi harus dicarikan kelas kata yang benar, seperti itu. Nah, berikutnya teman-teman, ini adalah contoh misordering. Ada 2 yang terbalik. Materinya juga sama, yaitu tentang kata sifat dan kata benda. Materi hari ke-6, teman-teman. Kata sifat kalau nempel dengan benda yang dijelaskan harus kata sifat dulu baru kata benda. Gitu ya. Atau yang saya sampaikan tadi teman-teman. Cara mengenalinya gampang. Kalau teman-teman menemukan ada 2 kata yang digaris bawah menjadi 1, dicek dulu. Karena kemungkinan besar itu adalah misordering. Walaupun tidak selalu ya. Tapi kemungkinan itu adalah misordering atau yang kebalik. Seperti itu. Dan saya lihat di chat Miss Audia menjawab same manner, betul. Jadi jawabannya adalah yang Charlie ya. Same itu artinya adalah yang sama. Itu kata sifat yang ada yang-nya ya. Misalnya yang cantik, yang mahal, yang cepat, yang lambat, yang tinggi, yang pendek, dan lain-lain. Itu adalah kata sifat teman-teman. Nah, kata bendanya adalah manner, artinya cara. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang Charlie, itu kebalik harusnya. Erosion by wind shapes landscapes in much the same manner as erosion by water does. Erosi oleh angin membentuk daratan-daratan dengan cara yang sangat sama dengan erosi oleh air. Seperti itu. Oke. Nah, itu adalah misordering atau kebalik ya, teman-teman. Nah, misordering ini juga jarang. Jadi bisa dibilang misordering itu paling banyak keluar di paket soal structure yang bagian kedua itu biasanya cuma 2 soal, teman-teman. Paling banyak ya, kadang malah nggak ada. Jadi bisa nggak ada, bisa 1, bisa 2. Seperti itu. Di antara 25 soal. Jadi teman-teman bisa bayangkan seberapa jarang soal misordering ini. Tapi karena jarangnya itu jadi makin sulit, teman-teman. Karena kita udah terbiasa sama misformation ya. Terus mikirnya suatu soal itu misformation, padahal itu adalah misordering, misalnya seperti itu. Itu yang bikin sulit. Tapi tenang aja, ketika teman-teman udah sering latihan, itu nanti akan gampang banget teman-teman, akan di luar kepala. Yang penting tahu cara si pembuat soal itu membuat soalnya atau mengakali kita itu gimana gitu. Jadi kita bisa mengantisipasi seperti itu. Gitu ya. Kemudian ada pertanyaan ya, apakah semua soal di error analysis hanya mencakup 4 kesalahan yang disebutkan di awal set? Jawabannya iya, Ben. Jadi selama ini saya belum pernah menemukan selain 4 tadi, gitu ya. Karena screening dengan cepat di bagian ini lebih sulit dibandingkan structure di awal, betul. Tapi sekali lagi, sulit itu karena mungkin teman-teman baru awal, maksudnya baru kenal dengan error analysis ini. Nah, tapi sekali lagi, ketika teman-teman nanti sering-sering latihan sambil membuka catatan teman-teman bab 1 sampai bab 8 sama catatan vocab teman-teman. Karena vocab itu juga penting, teman-teman, ya. Penggunaan misalnya bedanya many sama much, misalnya bedanya little sama few apa, bedanya a number of sama an amount of apa. Itu penting banget seperti itu, gitu ya. Nah, itu nanti akan teman-teman praktekkan atau diterapkan dalam mengerjakan soal error analysis ini. Jadi materi hari pertama sampai hari ke-8 ditambah kosakata atau vocab. Seperti itu. Gitu ya. Dan jangan sungkan-sungkan bertanya, teman-teman, atau jangan ragu-ragu buka kamus mumpung masih bisa. Karena ketika teman-teman nanti sudah tes, tidak boleh buka kamus, teman-teman. Dan teman-teman nanti juga bermusuhan dengan waktu atau melawan waktu. Seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau pertanyaan apakah hanya ada 4 ini, jawabannya iya, Miss. Seperti itu. Dan bisa dihafal. Nanti polanya pasti yang paling banyak adalah misformation. Jadi bisa dibilang sekitar atau setidaknya 20 soal error analysis itu adalah misformation. 5-nya itu bisa misformation, bisa yang lain. Seperti itu. Dan itu acak ya, teman-teman. Bisa di nomor berapa aja. Seperti itu. Gitu ya. Lanjut ke contoh berikutnya. Ini misordering, teman-teman, atau yang kebalik. Nah, berikutnya ini adalah addition. Ada yang harus kita hapus di dalam kalimat ini. Oke.
Nah, mungkin oke, saya kasih petunjuk ya teman-teman. Ini materi kita hari ketiga tentang materi pasif. Teman-teman masih ingat pasif itu rumusnya bagaimana kalau di predikat, teman-teman? Jangan takut salah, boleh buka catatan juga nggak apa-apa. Bukan organismis. Nah, mungkin sekali lagi saya arahkan ya supaya teman-teman lebih mudah menjawabnya. Teman-teman masih ingat materi kita hari ketiga tentang pasif. Nah, pasif itu rumus di dalam predikat bagaimana? Bentuk kata kerja pasif itu apa ketemu apa, teman-teman? Oke, betul, Miss Mahsuna. Tapi maksud saya bentuknya dulu. Nanti arahnya tetap ke situ, Miss. Cuman bentuknya dulu. Bentuk gimana kita bisa mengenali kalau kata kerja di predikat itu pasif. Nah, kan kita lihat secara iya betul, yaitu to be yang diikuti oleh verb 3. Jadi kalau teman-teman menemukan ada keluarganya to be ya, kemudian diikuti oleh verb 3, ini materi kita hari ketiga, teman-teman, tentang membedakan kata kerja aktif dan pasif. Nah, kalau verb 3 itu sudah pasti pasif. Jadi ada keluarganya to be kok ketemu sama verb akhirannya id gitu ya, atau verb bentuk bukan bentuk satu, itu pasti bentuk verb 3 gitu. Nah, itu nanti berarti dia pasif. Dan, nah ini sebenarnya mau saya giring tapi sudah disebutkan tadi ya sama Miss Masuna. Jadi pasif itu tidak boleh lagi dikasih objek. Jadi yang bisa dipasifkan hanya kata kerja yang butuh objek. Nah, tapi kata kerja yang butuh objek kalau sudah dipasifkan tidak boleh punya objek. Nah, di dalam soal ini harus ada satu yang dihapus, yaitu objek di setelah kata kerja pasif. Ada yang tahu yang mana? Betul, Mas Fauzia. Jawabannya adalah yang them, yang bravo ya. Jadi them ini tidak diperlukan, teman-teman. Diartikan pun nanti nggak enak. Seperti itu. Jadi kalau ada be verb 3, jangan dikasih objek. Kecuali beberapa kata kerja yang saya kirimkan di hari ketiga, teman-teman. Yaitu kata kerja yang memiliki dua objek atau yang butuh dua objek. Itu kalau dipasifkan, dia akan tetap memiliki satu objek. Satu objeknya lagi pindah ke subjek. Seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi yang soal ini yang salah adalah yang bravo, harusnya them-nya kita hapus. Jadi kalimat yang benar berbunyi, fossils are made up of the remains of once living organisms. Jadi kalau diartikan fosil-fosil itu terbuat atau tersusun dari sisa-sisa organisme-organisme yang dulu hidup atau yang dulu pernah hidup. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Lanjut, jadi ini adalah addition, harus ada yang dihapus. Nah, yang terakhir ini omission. Sekali lagi, omission ini yang biasanya paling sulit bagi teman-teman gitu. Maksudnya bagi teman-teman yang tes gitu ya. Karena jenis omission ini paling jarang. Kadang nggak keluar bahkan gitu ya, teman-teman. Nah, tapi justru karena dia jarang itu, kita nggak sadar kadang kalau soal itu adalah omission. Karena kita udah terlanjur sering ngerjain yang lain itu misformation gitu. Nah, kadang omission ini terlewat. Jadi kita nggak sadar kalau soal itu omission. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Sebelum saya memberikan, sebelum kita bahas bareng, saya akan memberikan petunjuk ke teman-teman. Jadi beberapa kata benda yang diciptakan oleh Tuhan, teman-teman, itu hanya satu. Maksudnya benda itu diciptakan cuma ada satu. Contohnya matahari, contohnya dunia, itu harus ada the-nya. Jadi the sun, the world. Nah, di dalam kalimat ini ada kata benda yang diciptakan Tuhan cuma satu tapi tidak ada the-nya. Itu harusnya ada the-nya. Nah, teman-teman tahu maksud saya the itu harus dimasukkan di mana, teman-teman? Ya, betul. Universe itu adalah namanya singularity noun ya. Jadi kalau teman-teman penasaran dengan bab ini atau kata benda apa aja yang harus dikasih the karena jumlahnya karena diciptakan Tuhan cuma ada satu, itu nyarinya singularity noun, gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang delta, teman-teman. Nanti kalau dibaca, energy in various forms is the driving force behind all processes in the universe. Oke, jadi energi dalam berbagai macam bentuk adalah driving force itu
faktor utama gitu, atau yang melatar belakangi. Jadi pendorong yang melatar belakangi di balik seluruh proses-proses di dalam alam semesta. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah kelima contoh jenis soal error analysis berdasarkan kategori bagaimana si pembuat soal itu menyalahkan atau gimana ya, merubah kalimat yang benar menjadi yang salah, seperti itu. Sebelum kita ke latihan buat teman-teman nih, mungkin ada yang pengen ditanyain dulu. Silahkan kalau ada pertanyaan teman-teman. Sepertinya aman ya. Oke, kalau gitu kita ke latihan buat teman-teman. Seperti biasa saya batasi supaya chatnya teman-teman hanya bisa ke saya, gitu ya. Dan saya mute dulu teman-teman. Oke, silahkan teman-teman coba dulu, jangan takut salah. Di sini ada satu soal waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Mohon maaf teman-teman, saya nggak sadar ya. Oke, ada jawaban alfa. Oke, alasan teman, ada yang memberikan alasan juga. Ada juga jawaban Charlie, teman-teman. Oke, mari kita cek bersama ya. Seperti biasa kita cari dulu, kalau teman-teman belum terbiasa ya, cari subjek predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat can sama verbnya, yaitu lives. Itu predikat teman-teman. Subjeknya adalah ends. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat ini sudah lengkap, berarti nggak ada masalah dengan sentencing, teman-teman. Berarti masalahnya adalah tentang phrasing. Nah, kalau kita lihat yang alpha dulu ya, satu-satu, itu ada verb SES. Nah, aturan penggunaan dari verb SES adalah verb SES itu tidak bisa dipakaikan auxiliary. Atau kebalikannya, kalau ada auxiliary, tidak boleh pakai verb SES. Ya, nah berarti jawaban yang salah adalah yang alpha. Maksudnya jawaban dari soal ini adalah yang alpha. Gitu ya. Jadi modal auxiliary harus diikuti verb 1. Salah satu keluarganya modal auxiliary itu adalah can. Contohnya lagi will, contohnya must. Nah, itu kita bahas hari pertama dan juga hari ke-7. Gitu ya, teman-teman. Jadi kalimat yang benar adalah ants can lift objects up to 50 times their body weight. Jadi semut itu bisa mengangkat benda-benda hingga 50 kali ukuran tubuh mereka, ukuran berat tubuh mereka. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, teman-teman, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Jangan takut salah, kita belajar ya. Dan saya lihat teman-teman ada yang menjawab alpha, ada juga Charlie, ada juga delta. Oke, kita cek bersama, teman-teman. Ditarik dari depan ke belakang, kalau kita lihat a honeybee hive, hive itu artinya sarang, teman-teman. Dia adalah kata benda gitu ya. Dia tunggal karena ada e-nya. Itu tunggal, teman. Itu artinya sebuah, seekor gitu. Jadi sebuah sarang lebah madu biasanya memiliki. Nah, have itu predikatnya di sini. Nah, predikat itu kalau dia pakai verb 1, kita harus pastikan dulu kalau subjeknya jamak. Karena verb 1 itu dipakai untuk menyatakan fakta ketika subjeknya jamak.
Nah, kalau kita lihat subjek, subjeknya itu adalah a honey bee hive. Dia tunggal, berarti nggak boleh pakai have ya, teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah yang bravo. Harusnya kita pakai has. Oke, subjek tunggal pakainya has seperti itu. Betul ya. Jadi kalimat yang benar, a honey bee hive typically has one queen bee, thousands of worker bees, and a few hundred drones. Kalau diartikan, sebuah sarang lebah madu umumnya atau biasanya memiliki satu lebah ratu, ribuan lebah pekerja, dan beberapa ratus lebah jantan. Seperti itu. Gitu ya. Jadi diingat-ingat kalau subjeknya tunggal, teman-teman pakai verb SES. Saya terkecoh dengan kata benda plural setelah have. Kata benda plural, oh maksudnya ini ya, Mas. Jadi diingat-ingat teman-teman, predikat itu tidak terpengaruh dengan objek. Ya, jadi predikat itu hubungannya bukan sama objek, tapi sama subjek. Jadi untuk menentukan predikat yang kita lihat jangan setelahnya predikat, tapi sebelumnya predikat. Ada apa gitu. Jadi di awalnya gitu ya. Nah, kata bendanya apakah tunggal atau jamak? Karena gini, objek itu di dalam kalimat tidak penting. Maksudnya tidak wajib ada. Beda sama subjek dan predikat. Nah, kalau misalnya kata kerjanya adalah kata kerja yang tidak butuh objek, nah kita lihatnya kemana? Kalau misalkan predikat itu patokannya di objek, teman-teman. Jadi alasannya di situ ya. Makanya patokannya predikat itu bukan objek tapi subjek. Yang mana subjek itu wajib ada di dalam kalimat. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang bravo. That's okay. Mari kita coba lagi teman-teman ke nomor berikutnya. Jadi gini, ketika teman-teman nanti akan sering-sering ketemu soal-soal yang misalnya harus menuntut teman-teman bisa menentukan verb 1 atau verb SIS, misalkan sering-sering nih belajar atau latihan membedakan verb 1 atau verb SIS, itu nanti akan hafal sendiri di luar kepala. Syaratnya itu tadi teman-teman, latihan. Gitu ya, teman-teman juga boleh request. Sir, buatin dong saya latihan yang khusus error analysis membedakan verb 1 sama verb SIS, nanti saya buatkan teman-teman. Tapi biasanya Sabtu Minggu ya, karena saya free-nya cuma Sabtu Minggu teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya bravo. Mari kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Jangan takut salah, dicoba dulu ya. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Dan saya lihat teman-teman menjawab, ada yang menjawab alpha, ada yang menjawab co-driving, berarti yang delta ya. Oke, antara alpha atau delta, mari kita cek bersama, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, advertising agencies, jadi agensi-agensi periklanan. Nah, itu jamak ya, teman-teman. Untuk mengetahui apakah kita butuh subjek jamak, kita cek predikatnya. Nah, predikatnya menggunakan verb 1. Verb 1 itu dipakai untuk menyatakan fakta ketika subjeknya jamak. Nah, berarti yang alfa sudah benar, teman-teman. Gitu ya. Kalau yang bravo, campaigns itu kata benda, karena sebelumnya ada kata sifat kreatif ya. Jadi secara kelas kata sudah benar, bentuknya dia jamak. Nah, apakah ada penanda jumlah tunggal? Ternyata nggak ada, teman-teman, ya kan? Nah, berarti dia jamak tidak ada masalah. Bravo, nggak ada masalah. To build brand awareness, to engage. Nah, engage ini verb 1 ya, karena setelah kata to. Jadi to itu umumnya ya, teman-teman, atau normalnya dia diikuti oleh verb 1. Jadi yang Charlie tidak ada masalah. Kalau yang delta ada for driving sales. Nah, ini preposisi diikuti gerund ya, atau verb ing yang fungsinya sebagai noun. Nah, tapi kalau kita harus cek dulu karena sebelumnya ada fanboys, teman-teman. Fanboys itu harus menghubungkan yang setara atau paralel ya. Jadi apakah for verb ing ini benar? Kita cek yang dihubungkan apa aja. Nah, ternyata to build brand awareness, jadi to verb 1 ya. Setelah koma, to engage.
audiences. Nah, berarti to verb 1 juga. Nah, setelahnya and ini harusnya juga to verb 1, teman-teman. Jadi kalimat yang benar harusnya advertising agencies use creative campaigns to build brand awareness, to engage audiences, and to drive sales. Jadi kalau diartikan, agensi-agensi periklanan menggunakan kampanye-kampanye yang kreatif untuk membangun, maksudnya brand awareness itu gimana ya teman-teman? Membangun bahasa Indonesia itu popularitas nama. Jadi popularitas nama brandnya seperti itu. Kemudian untuk menarik para audiens dan untuk mendorong atau menenagai gitu ya penjualan. Jadi untuk mendorong penjualan atau meningkatkan penjualan seperti itu. Ya, jadi jawabannya yang delta ya, teman-teman. Harusnya to verb 1 juga, supaya paralel. Itu materi kita hari kedua tentang penggunaan fanboys yang menghubungkan bagian kalimat yang setara. Itu ya. Lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Ini waktunya habis, teman-teman. Dan saya lihat teman-teman menjawab delta. Bravo. Oke, Bravo, Delta. Oke, kita cek bersama, teman-teman. Kalau ditarik dari depan yang alpha, the concept. Nah, the menjelaskan kata benda konsep, nggak masalah. Jadi kalau ada determiner, yang pasti tidak ada pemborosan ya, maksudnya tidak dua, teman-teman. Misalkan the my itu nggak boleh. The another nggak boleh. Gitu ya. Jadi, the diikuti kata benda langsung, tidak apa-apa. The itu selalu bisa diikuti semua jenis kata benda. Gitu ya. Jadi yang alpha nggak masalah. The concept of psychoanalysis was founded. Nah, founded itu verb 3 karena pasif. Dari kata found, verb satunya teman-teman. Bukan yang find ya. Jadi found, founded, founded. Found itu kalau verb 1 artinya membangun atau mendirikan. Sedangkan kalau yang find itu mencari atau menemukan. Seperti itu. Oke, jadi yang Bravo tidak ada masalah. Pasif karena setelahnya tidak ada objek. When he, nah he di sini adalah subjek ya setelah conjunction sebelum predikat dan dia kembalinya ke Sigmund Freud yang mana dia adalah laki-laki atau cowok gitu ya. Jadi pakai he nggak ada masalah di subjek. Kemudian yang delta publishes, nah ketemu teman-teman yang salah adalah yang delta. Masalahnya sama dengan materi atau soal sebelumnya tadi, yaitu penggunaan fanboys. Fanboys itu harus menghubungkan dua yang sama. Kalau sebelumnya predikat yang dipakai itu verb 2, dan ini konteksnya kan kejadiannya sama teman-teman ya. Maka juga bukan pakai verb SIS tapi harusnya pakai verb 2 juga. Jadi kalimat yang benar, the concept of psychoanalysis was founded by Sigmund Freud when he wrote and published The Interpretation of Dreams. Jadi kalau diartikan, konsep dari psikoanalisis dibuat atau dibangun atau dibuat gitu ya oleh Sigmund Freud ketika beliau menulis dan mempublikasikan karyanya yang berjudul The Interpretation of Dreams, gitu ya, atau pentakdiran mimpi. Pentafsiran mimpi. Kalau diartikan seperti itu. Pentafsiran impian-impian gitu. Oke, lanjut lagi teman-teman. Ke nomor berikutnya ya. Dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab
Ada yang menjawab Charlie, ada juga yang menjawab Bravo. Ada yang juga menjawab Alpha. Oke, Alpha, Bravo, atau Charlie. Mari kita cek bersama, teman-teman. Tarik dari depan the United States. Nah, the United States itu memang ada S-nya ya, tapi diingat-ingat teman-teman, kalau dia diawali oleh huruf besar, itu nama. Nama itu walaupun akhirannya S, misalkan kita punya teman namanya Anis. Anis itu bukan Ani yang jumlahnya banyak, teman-teman, tapi Anis itu ya satu itu. Gitu ya. Jadi nama itu dianggap satu. Kan yang punya nama itu kan cuma satu benda gitu. Maksudnya yang punya nama the United States kan satu benda itu ya, United States itu maksudnya seperti itu. Gitu ya. Nah, karena satu pakai verb SES yaitu export yang alpha tidak ada masalah. Jadi jangan tertipu dengan penambahan S di nama, teman-teman, ya. Jadi itu tetap dianggap tunggal. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, large volumes of an agricultural products. Nah, jadi gini, determiner salah satunya adalah keluarganya artikel, teman-teman ya. Itu kan ada yang sama an. Itu artinya sebuah, seekor, seorang, sehelai, sebutir gitu ya. Artinya artinya bendanya itu harus tunggal. Nah, kalau kita lihat benda yang dijelaskan sama an ini adalah kata products. Karena agricultural itu kata sifat, teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman menemukan kata yang berakhiran dengan al-al, 80% dia adalah kata sifat. Ya, 80%, nggak selalu, teman-teman. Contohnya tadi agricultural. Nah, saya bilang 80% karena muncul kata hospital. Kalau hospital itu kata benda gitu ya. Nah, jadi agricultural ini ya, itu dari kata agriculture. Kalau agriculture dia kata benda, teman-teman. Tapi kalau agricultural ada e-nya, dia adalah kata sifat. Nah, an tadi berarti bukan kembalinya ke agricultural ya, kembalinya adalah ke produk. Soalnya menjelaskan kata benda produk, yang mana tidak bisa. Karena bendanya jamak. Jamak yang nggak boleh pakai n, teman-teman. Pakai the boleh, pakai some boleh, pakai all boleh. Tapi kalau pakai n nggak boleh. Ini teman-teman hapus juga nggak masalah sih n-nya. Gitu ya, teman-teman. Karena kata benda jamak di objek tanpa determiner tidak masalah. Oke, jadi jawaban yang salah atau yang jawaban dari soal ini yang harus kita benahi adalah yang Bravo. Gitu ya. Jadi kalimat yang benar, the United States exports large volumes of agricultural products including soybeans and corn. Jadi kalau diartikan Amerika Serikat mengekspor jumlah produk-produk agrikultur yang sangat banyak atau yang besar gitu ya, yang mencakup kedelai dan juga jagung. Kedelai dan jagung, seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman ya. Dicoba dulu, silahkan. Jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bareng, teman-teman. Dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo, ada juga Alpha, ada juga Delta. Oke, Alpha, Bravo, atau Delta, mari kita cek bareng ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, the first US capital, jadi ibu kota negara Amerika Serikat pertama. Nah, itu kan tunggal ya, kata benda intinya di capitalnya, ibu kotanya, teman-teman. Nah, pakainya was, itu tidak ada masalah karena dia juga lampau. Bukan pakai is, tapi pakainya was. Was in New York City. Nah, preposisi diikuti kata benda menjadi keterangan tidak masalah, teman-teman. Jadi ibu kotanya pertama Amerika Serikat itu ada di New York City. Jadi yang alpha nggak ada masalah. But they were moved. Nah, tadi kan pakai was karena subjeknya tunggal. Jadi yang dijelaskan di sini kan ini teman-teman, ibu kota negara Amerika Serikat pertama. Dia tunggal nggak boleh pakai they. Jadi jawabannya yang Bravo ya, harusnya bukan they were tapi it was. Oke, jadi kalimat yang benar, the first US capital was in New York City, but it was moved to Washington DC in 1800. Jadi kalau diartikan, ibu kota negara Amerika Serikat pertama itu berada di New York City.
Tapi dia, maksudnya ibu kota negara Amerika Serikat pertama tersebut, dipindahkan ke Washington DC di tahun 1800. Seperti itu teman-teman. Lanjut ke nomor berikutnya. Jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Oke, saya lihat ada yang menjawab delta, ada juga alpha. Oke, kita cek bersama ya. Tarik dari depan dulu. In traditional textile manufacturing, yarn was done by spinning fibers. Jadi yang salah adalah yang alpha, teman-teman. Jadi ini masalah vocab ya. Gini, yarn itu artinya adalah benang rajut yang biasanya itu dibentuk bulat itu, teman-teman. Yang di apa namanya? Disulam menjadi kayak bentuknya itu kayak bulat gitu, kayak bola. Nah, yang biasanya kalau di film-film kartun itu dipakai mainan sama kucing-kucing itu. Nah, jadi itu bahasa Inggrisnya yarn. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya ya, teman. Tapi itu sejenis benang gitu yang dipakai untuk merajut seperti itu. Itu ya. Nah, benang itu tidak bisa dilakukan, teman-teman. Bisanya dibuat. Jadi ini adalah pemilihan kata yang tidak, maksudnya pemilihan bentuk kata yang tidak perlu, maksudnya yang keliru. Itu ya, bentuknya sudah benar pasif, kata kerja, cuman bukan pakainya dan tapi pakainya make. Jadi jawabannya adalah yang alpha ya, teman-teman. Jadi kalimat yang benar harusnya in traditional textile manufacturing, yarn was made by spinning fibers such as wool or cotton into threads using spinning wheels. Gitu ya. Nah, nanti kalau diartikan dalam pembuatan kain tradisional atau tekstil tradisional, yarn atau tadi ya benang tadi teman-teman, itu dibuat dengan cara memutar serat seperti misalnya wool itu kalau saya nggak salah dia rambutnya domba atau kambing gitu ya teman-teman, atau cotton itu katun atau kapas menjadi apa ya, menjadi helaian-helaian benang gitu ya. Nah, ini kalau thread itu yang kecil-kecil, yang biasanya kita pakai buat jahit itu bahasa Inggrisnya threads, teman-teman. Yang menggunakan roda yang berputar. Seperti atau jadi wheels itu banyak artinya, teman-teman. Jadi setir atau apa namanya? Kalau kita di mobil itu kan ada yang buat ngendaliin setir bentuknya bulat itu juga bahasa Inggrisnya wheels. Roda itu juga bahasa Inggrisnya wheels, teman-teman. Jadi sesuatu yang bentuknya bulat gitu ya dan fungsinya itu biasanya untuk berputar itu adalah wheels. Jadi spinning wheels, roda yang berputar seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, jenis soal ini nanti keluar ada satu di soal teman-teman ketika tes dari lembaga. Saya ingat sekali ada satu soal. Kalau nggak salah soal nomor terakhir, teman-teman, nomor 40. Kalau saya nggak salah nanti. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ya ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu. Jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Baik, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu. Kemudian kita bahas bareng. Dan saya lihat teman-teman ada yang menjawab delta. Oke, semua. Oh enggak, ada juga jawaban bravo. Mari kita cek bersama teman-teman. Kalau ditarik dari depan, di situ ada particle, subjek ya. Just quarks and leptons. And nggak ada masalah menghubungkan quarks dan leptons. Dua-duanya kata benda, teman-teman. Constitute itu verb 1. Verb 1 dipakai ketika subjeknya jamak. Nah, untuk mengecek apakah verb 1 ini benar atau salah, kita lihat subjeknya, teman-teman. Nah, subjeknya particles. Ada s-nya ya, berarti dia jamak, teman-teman.
Berarti pakai verb 1 sudah benar. Oke. The fundamental kata sifat menjelaskan kata benda building blocks, kata benda blocks-nya itu ya. Berarti Charlie nggak ada masalah, teman-teman. Nah, yang salah adalah yang delta ini mirip kayak yang dicontoh tadi. Nah, sekali lagi teman-teman, biasanya kalau dicontoh ada, terus saya ulangi lagi di latihan soal, itu nanti di soal yang dites dari lembaga itu biasanya ada. Makanya saya buatkan yang cara mengerjakannya sama atau kasusnya sama. Biasanya nanti juga di kasus in universe-nya ini, teman-teman. Jadi yang harusnya in the universe. Gitu ya. Jadi kalimat yang benar, particles such as quarks and leptons constitute the fundamental building blocks of matter in the universe. Jadi partikel-partikel seperti quarks dan leptons itu menyusun building blocks itu apa ya teman bahasa yang enak itu ya itu tadi. Jadi bahan utama. Jadi bahan penyusun utama dari materi-materi atau benda-benda di alam semesta. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Dicoba dulu ya, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis, teman-teman. Silahkan jawabnya teman-teman boleh dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Dan saya lihat teman-teman menjawab Alpha, ada juga yang menjawab Charlie, ada juga Bravo, ada juga Go, berarti Delta. Nah, sudah lengkap teman-teman. Mari kita cek bareng ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, some types of bacteria have been, nah been itu keluarganya to be yang agak spesial teman-teman. Kenapa saya bilang agak spesial? Karena penggunaannya sangat terbatas. Jadi been itu hanya dipakai ketika sebelumnya ada dari keluarganya have. Ya, misalnya have been, has been, had been, itu bisa. Oke, jadi itu bentuk to be verb 3 ya. Jadi yang alpha ini tidak ada masalah karena sebelumnya ada have. Oke. Nah, kemudian able to survive extreme conditions. Nah, kata sifat ya, extreme diikuti kata benda conditions, urutan sudah benar. Pemilihan kelas kata juga benar, kata sifat dulu baru kata benda. Ya, teman-teman. Berarti Bravo nggak ada masalah. Remaining ini verb ing. Karena di soal sudah ada predikat berupa auxiliary verb, teman-teman. Gitu ya. Nah, maka tidak butuh predikat lagi. Berarti remaining sudah benar, teman-teman. Oke. Dormant for more than 100 million years ago. Nah, untuk menjawab soal ini, saya harus menggunakan analogi, teman-teman. Saya akan memberikan dua contoh soal, maksudnya dua contoh kalimat ke teman-teman. Saya pengen teman-teman membandingkan antara kalimat 1 dan 2, yang mana yang masuk akal. Ya. Kalimat pertama berbunyi, saya sudah bekerja di sini selama 5 tahun yang lalu. Yang lalu. Itu kalimat pertama, teman-teman. Kalimat kedua, saya sudah bekerja di sini selama 5 tahun. Oke, jadi kalimat pertama, saya sudah bekerja di sini selama 5 tahun yang lalu. Kalimat kedua, saya sudah bekerja di sini selama 5 tahun. Kira-kira yang masuk akal atau enak didengar atau yang bisa dicerna secara logika, kira-kira yang pertama atau yang kedua, teman-teman? Betul, yang kedua ya, teman-teman. Nah, jadi ini adalah cara mengerjakan soal ini. Di soal, teman-teman diberikan kata for. Jadi preposition for itu kalau diikuti kata benda waktu, itu artinya selama, teman-teman. Nah, selama itu cukup diikuti durasinya saja, bukan kapan mulainya. Nah, kalau kita mau pakai kapan mulainya, itu bukan pakai for, pakainya adalah sejak. Gitu ya, jadi pakainya since atau sejak. Kalau pakai yang lalu, teman-teman. Oke. Nah, jadi kalau kita mau bilang yang lalu, jadi saya sudah bekerja di sini sejak 5 tahun yang lalu. Gitu ya, kalau ada sudahnya, teman-teman. Jadi sudah bekerja, I have worked here since 5 years ago.
Gitu ya. Nah, tapi kalau nggak ada ago-nya, atau kita hanya cukup fokus ke durasinya, itu pakainya selama, pakainya for. Itu bedanya for sama since, gitu ya. Jadi di kalimat ini ada penambahan kata yang tidak perlu atau harus ada satu kata yang kita hapus, yaitu yang delta. Harusnya ago-nya dihilangkan. Gitu ya. Jadi kalimat yang benar adalah some types of bacteria have been able to survive extreme conditions remaining dormant for more than 100 million years. Titik atau period gitu ya, teman-teman. Nanti kalau diartikan, beberapa jenis bakteri itu telah mampu untuk untuk melalui gitu ya, kondisi-kondisi yang ekstrim yang tetap gimana ya bahasanya ya dengan cara yang maksudnya bara bakteri tadi itu tetap dormant itu berarti tetap gimana teman-teman, tetap tidur, jadi tidak aktif gitu ya, jadi tetap tidak melakukan apa-apa gitu selama lebih dari 100 juta tahun seperti itu gitu ya. Diingat-ingat teman-teman, itu bedanya for sama since. Kalau for cukup diikuti durasi, jangan kapan mulainya. Oke, kalau mau pakai kapan mulainya itu pakainya since. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silakan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya habis, teman-teman. Silakan jawabannya dikirim di chat dulu, jangan takut salah. Dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie, ada juga Delta, ada juga Alpha. Oke, Alpha, Charlie, atau Delta? Mari kita cek. Ini kayaknya sama dengan yang di contoh soal tadi, teman-teman. Gitu ya. Jadi, rice pakai is sudah benar karena rice itu kata benda yang tidak bisa dihitung, maka pakainya is. Jadi, kata benda yang nggak bisa dihitung itu dianggap tunggal ya, teman-teman. Kemudian pasif karena tidak ada objeknya. Jadi, yang alpha tidak ada masalah. Oke. In much the same. Nah, yang salah yang ini ya, yang Charlie, teman-teman. Kalau much-nya sudah benar, much itu kata keterangan. Dia bisa menjelaskan kata sifat. Jadi setelahnya diikuti the same itu kata sifat dan memang harus ada the-nya ya, teman-teman, kalau kita mau pakai same. Oke, itu satu kesatuan atau satu kata seperti itu. Jadi in much the same manner ini adalah yang Charlie. Jadi ini kebalik. Oke, harusnya kata sifat dulu baru kata benda seperti itu. Jadi yang benar, rice is cultivated in much the same manner as wheat is. Jadi padi atau beras itu ditanam dengan cara yang sangat sama dengan gandum. Seperti itu, atau dengan bagaimana gandum itu ditanam. Jadi as wheat is cultivated, seperti itu. Tapi cultivated sudah disebut, jadi jangan disebut lagi ya, teman-teman. Cukup is-nya saja. Itu sudah mewakili. Atau kalau dihapus malah nggak apa-apa juga. Oke, jadi setelahnya same as atau as itu boleh inversi, boleh tidak, ataupun cuman kata benda yang dibandingkan. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Oke, ternyata sudah habis, teman-teman. Mohon maaf. Sambil saya absen ya, teman-teman jangan meninggalkan lapangan upacara dulu, sambil saya absen dulu. Kalau ada pertanyaan boleh di unmute, nggak apa-apa, teman-teman. Oke, sambil saya absen dulu. Baik, sudah selesai saya absen. Saya sarankan nanti malam teman-teman kalau ada waktu silahkan datang kembali ya supaya nanti dapat latihan-latihan yang berbeda. Jadi teman-teman sambil mengasah kembali materi-materi sebelumnya di bentuk soal yang berbeda, yaitu error analysis. Sepertinya tidak ada pertanyaan, atau nanti ketika teman-teman latihan menemukan kesulitan apapun jangan sungkan-sungkan japri aja ya teman-teman. Dan thank you so much for today. I'll see you again next time. Bila saya say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day everyone. See you next time.